Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bella Apriliana Rahayu, NIM 1301118A005. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai RPP yang telah saya buat kemarin, yaitu RPP kelas 3 tentang norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu pimpin ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Kemudian Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah semuanya masuk. Yang tidak masuk adalah nihil ya anak-anak. Kemudian Ibu akan bertanya nih. Nah, tadi siapa yang sebelum berangkat sekolah berpamitan dulu kepada kedua orang tua? Alhamdulillah semuanya berpamitan ya. Nah, itu merupakan dari contoh norma. Berpamitan kepada kedua orang tua itu merupakan contoh dari norma. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi tadi itu berpamitan kepada orang tua itu merupakan contoh dari norma apa? Norma kesopanan, yaitu kita itu harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, contohnya itu orang tua itu kan harus dihormati. Jadi kita sebelum berangkat sekolah itu harus berpamitan, mencium tangannya terlebih dahulu. Itu merupakan contoh norma. Kemudian contoh norma yang lainnya yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini yaitu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu merupakan contoh dari norma agama. Nah, setelah itu Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ini nanti yang pertama Ibu akan memberikan video pembelajaran tentang norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dan Ibu akan menjelaskan. Nah, penjelasannya itu nanti ada pengertian norma, macam-macam norma, contoh-contoh norma. Nah, itu nanti. Kemudian Ibu akan memberikan sebuah gambar dari gambar norma masing-masing norma. Nah, ini nanti Ibu juga akan membagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja yang terdapat gambar sesuai dengan kelompoknya. Kemudian ini nanti Ibu harap dalam pembelajaran ini siswa akan tahu mana sih yang merupakan norma, apa sih macam-macam norma, apa contoh dari norma, dan norma itu penting nggak sih bagi masyarakat. Nah, itu nanti pembelajaran hari ini itu harus siswa memahami tersebut. Kemudian mari kita menyimak video pembelajaran tentang norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma adalah kaidah, aturan, atau ketentuan tingkah laku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Apakah kalian tahu macam-macam norma apa saja? Macam-macam norma itu ada 4, yaitu yang pertama norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Mari kita bahas satu persatu. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan yang berlaku bagi seluruh manusia. Sanksi pelanggaran norma agama adalah dosa.
Negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Apa sanksi norma agama? Sanksi dari norma agama itu adalah dosa. Menurut kamu, apa contoh penerapan norma agama? Contoh penerapan norma agama adalah perhatikan ilustrasi berikut. Hai, ayo kita sholat. Nanti saja masih sibuk nih. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Jangan sia-siakan waktumu. Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita untuk sholat, maka kita akan dosa. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contohnya itu permisi. Iya, silahkan. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain. Kemudian norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia yang bersifat umum. Nah, itu dalam gambar itu contohnya menjenguk teman yang sakit. Norma kesusilaan juga menetapkan perilaku yang baik dan yang buruk. Dan selanjutnya itu norma hukum. Norma hukum ialah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan norma hukum harus ditaati. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran. Larangan itu seperti larangan untuk korupsi dan yang merupakan kewajiban itu pajak, perintah untuk membayar pajak. Nah, setelah menyaksikan video pembelajaran yang telah Ibu putar tadi, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, ini kan ada 20 siswa. Ibu akan membagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdapat 5 orang. Nah, pembagiannya absen 1 sampai 5 itu kelompok 1, absen 6 sampai 10 itu kelompok 2, dan absen 11 sampai 15 itu kelompok 3. Kemudian absen 16 sampai 20 itu kelompok 4. Nah, Ibu ini akan memberikan lembar kerjanya. Ini kelompok 1, absen 1 maju. Kemudian absen 6 untuk kelompok 2 maju. Absen 11 untuk kelompok 3 maju. Absen 16 untuk kelompok 4 maju. Nah, Ibu akan menjelaskan lembar kerja ini itu bagaimana sih. Nah, ini nanti dalam lembar kerja itu ada nama anggota itu ditulis ya. 1, SIPA, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini itu untuk mengetahui tadi kan sudah menyimak penjelasan Ibu. Nah, sudah menyimak video itu tadi. Nah, Ibu akan mengukur kemampuan kalian tentang apakah kalian itu memperhatikan penjelasan Ibu tadi apa tidak. Nah, terus ini nanti petunjuknya, tuliskan laporan tentang hasil analisis yang telah kalian diskusikan dengan kelompok. Nah, untuk kelompok pertama itu mendapatkan gambar yang nomor 1, kelompok 2 gambar yang nomor 2,
Kelompok 3 untuk gambar yang nomor 3 dan kelompok 4 untuk gambar yang nomor 4. Kemudian untuk itu silahkan membentuk kelompoknya masing-masing, didiskusikan. Ibu beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Nah, ini nanti untuk setelah berdiskusi dengan kelompok, perwakilan kelompok ini nanti mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Dan silakan sekarang didiskusikan terlebih dahulu, dan terdapat pertanyaan. Yang pertama, gambar nomor berapa dan norma apa? Itu bisa dituliskan sesuai dengan gambar yang didapat tadi ya. Tuliskan 2 contoh dari norma tersebut. Jadi contohnya itu memberikan 2 contoh, didiskusikan dulu dengan kelompok. Kemudian mengapa norma tersebut penting di masyarakat? Nah, ini dituliskan di sini. Nanti dipresentasikan ini hasilnya. Jadi dalam kelompok itu nanti perwakilannya yang menulis 1, kemudian yang mempresentasikan di depan kelas itu 1, dan semuanya harus bersama memberikan pendapatnya untuk hasil diskusi. Ya, bisa dimulai dari sini. Terima kasih. Ini waktunya sudah 5 menit dalam diskusi. Apa sudah selesai semuanya? Nah, sudah ya. Nah, ini akan Ibu acak. Nah, yang maju pertama itu kelompok 3. Ya, kelompok 3 bisa mendiskusikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 2. Ya, kelompok 2 silahkan maju ke depan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 1. Kelompok 1 bisa maju. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok 4 ya. Ya, ini. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kemudian setelah kalian, nah, Ibu akan memberi penguatan ya untuk hasil dari semua kelompok yang telah maju. Nah, untuk langsung urut dari gambar nomor 1 ya. Gambar nomor 1 ini adalah gambar dari norma apa tadi? Agama, ya, benar sekali. Ini merupakan norma agama. Contoh dari norma agama yaitu apa? Taat beribadah, menghargai perbedaan keyakinan, kemudian tidak membeda-bedakan umat beragama, menghargai pemeluk agama lain. Nah, itu merupakan contoh dari norma agama. Kemudian, apakah norma agama itu sangat penting bagi masyarakat? Nah, norma agama itu sangat penting bagi masyarakat. Karena dengan adanya norma agama, maka masyarakat dapat taat beribadah, menghargai perbedaan keyakinan. Nah, itu salah satu beberapa contoh norma yang sangat penting bagi masyarakat. Kemudian nomor 2 itu norma kesopanan. Ini yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal pembelajarannya. Nah, berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Itu merupakan sikap menghargai orang yang lebih tua. Jadi, ini kita itu harus berpamitan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah, berangkat TPA, berangkat pergi main. Nah, itu kita harus berpamitan. Nah, itu merupakan contoh dari norma kesopanan. Kita harus menghargai orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, norma apa? Norma kesusilaan. Kita mempunyai jiwa yang respect, jiwa yang peduli terhadap temannya. Teman sakit itu kita menjenguk teman yang sakit. Itu merupakan norma kesusilaan. Kemudian yang keempat itu norma hukum.
gambarnya berlalu lintas. Nah, ini ada orang yang menerobos lampu merah. Jadi, orang yang menerobos lampu merah itu kan akan mendapat sanksi. Jadi, norma hukum itu norma yang harus ditaati. Nah, jika melanggar hukum seperti melanggar peraturan lalu lintas, mereka yang melanggar juga akan terkena sanksi. Nah, itu ya untuk semua kelompok itu sudah benar. Ibu terima kasih ya Ibu. Kemudian untuk ini tadi sudah maju teman dan sudah Ibu nilai, dan semuanya alhamdulillah bisa menganalisis contoh-contoh norma yang berlaku di masyarakat, dan apakah norma itu penting, semuanya sudah benar. Itu penting karena norma itu merupakan kaidah, aturan, atau ketentuan tingkah laku yang harus dilakukan dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, agar kita menghafal lagu-lagu daerah, Ibu meminta anak-anak untuk menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu terlebih dahulu. Nah, 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan atine gelo. Nah, sekian lagu Suwe Ora Jamu. Ibu berharap itu kita harus menghafal lagu-lagu daerah, lagu-lagu kebangsaan. Kita sebagai warga negara yang baik itu harus menghafal lagu-lagu daerah dan menaati semua aturan yang berlaku. Kemudian, nah ini kan ini musim hujan, jadi Ibu berharap kalian menjaga kesehatan, karena musim hujan itu kita rentan terkena penyakit. Kita harus menjaga kesehatan, kebersihan, agar terhindar dari penyakit. Nah, terima kasih pembelajaran pada hari ini. Untuk sekarang untuk berkemas-kemas. Nah, sudah berkemas-kemas ya. Nah, sekarang Ibu tutup dengan doa, akan Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa tadi kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap semangat. Walaupun masih dalam masa pandemi seperti ini, kita harus semangat belajar. Tidak boleh lemah atau lesu dalam menerima pembelajaran. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.